Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Hari ini si dia sedang apa ya? Wah, si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Sedang apa dia saat ini? Oke, untuk kartu yang pertama muncul kartu 5 koin. Kartu 5 koin menggambarkan seseorang yang penuh dengan luka. Kartu 5 koin menggambarkan juga seseorang yang tidak berdaya. Dan ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini sedang memasrahkan keadaannya pada semesta. Kartu ini juga mendorong dia untuk tidak berputus asa untuk menghadapi kenyataan hidup. Mungkin selama ini dia telah melupakan hubungan dengan semesta. Maka dari itu dia saat ini sedang mendalami spiritual. Untuk kartu yang kedua muncul kartu Ratu Pedang. Iya, selama ini kekecewaan dan kesengsaraan menyelimuti dirinya. Dia akan berusaha bersikap tenang dan tabah. Berkat sikap tenang dan tabah dia mampu belajar dari pengalaman yang terdahulu. Saat ini dia sedang merasakan sakit hati karena telah mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan. Dan dia saat ini juga sedang menerima saran dari orang lain. Dan saran itu dari seseorang yang dia percaya atau dari seseorang yang dia tuakan. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia saat ini sedang merasakan sakit hati karena ada seseorang yang licik sama dia. Mungkin dia dimanfaatkan atau dia sedang kena tipu. Namun dia sendiri sadar bahwa semua itu ada sebab akibatnya. Sakit hati dan kekecewaan yang saat ini dia rasakan menjadikan dia membatasi diri dengan siapapun. Dia ini sebenarnya seseorang yang pandai bicara. Namun saat ini dia menjadi seseorang yang selalu membatasi kata-katanya. Oke, kita lanjut. Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Kartu ini menunjukkan adanya suatu perjalanan. Kemungkinan pada saat ini ketika aku menarik energi dia sedang berada di luar rumah atau dia sedang melakukan perjalanan. Dan perjalanan yang dia lakukan bertujuan untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang dia cari berhubungan dengan materi. Mungkin dia sedang mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dia yang kurang. Itulah yang sedang dia lakukan saat ini. Oke, kita lanjut. Sedang apa dia saat ini? Ya, seseorang yang berdealing sama kamu. Seperti mencari informasi dan menanyakan kepada seseorang yang dia percaya atau yang dia tuakan. Dan informasi yang dia cari berhubungan dengan seseorang juga. Dia seperti saat ini sedang menginginkan atau ingin mendapatkan kabar dari seseorang. Dia agak sedikit bingung dan mencari kabar yang sebenar-benarnya. Mungkin kalau dia mempunyai guru spiritual, dia menemui guru spiritualnya untuk mencari informasi atau mencari kabar tentang seseorang. Oke, muncul kartu 3 cangkir. Kartu 3 cangkir jika dibaca secara umum, kartu ini mengartikan kebahagiaan bersama. Saat ini dia menginginkan kebahagiaan bersama karena sudah terlalu lama dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu.
Dia saat ini juga sedang menyimpan rindu. Kartu 4 pedang yang muncul ini adalah kartu penyembuhan, dan ini bisa mengartikan bahwa dia pingin mengobati rasa rindunya dan pingin menyembuhkan luka-luka batinnya. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia membatasi diri dengan siapapun karena dia berusaha agar tidak seorang pun yang bisa menghalangi keinginannya. Selama ini kehidupannya hanya terkurung, terjepit, dan saat ini tibalah waktunya untuk dia melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang selama ini dia hadapi. Walaupun terkadang masih ada orang lain yang menawarkan perasaannya, namun dia berusaha untuk menolak secara pelan-pelan. Dan dia saat ini seperti sedang diskusi dengan keluarganya. Dia juga seperti sedang menolak keinginan dari keluarganya. Kemungkinan ada salah satu keluarganya yang ingin memberi dia bantuan. Sebenarnya dia sangat memerlukan bantuan tersebut. Namun seperti apa yang aku bilang tadi, dia berusaha menolak penawaran-penawaran dari orang lain, termasuk dari keluarganya. Karena dia pingin berusaha sendiri, pingin berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Saat ini yang sedang dia pikirkan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa dia adalah seseorang yang bisa dipercaya. Karena selama ini banyak orang-orang di luar sana yang sudah tidak percaya lagi sama dia. Dia juga sedang melakukan perenungan yang panjang untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Dan keputusan yang sangat besar yang dia ambil adalah menyendiri. Ada rasa trauma yang membuat dirinya tidak percaya diri lagi. Dia mulai bergerak untuk menata kehidupannya yang baru dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dia lakukan. Dia juga sedang fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Karena sebelumnya dia pernah dihantam kehancuran dalam segi keuangan. Wah, piye toke kartunya ceblok kabeh morat marit, gak suka aku. Wah, apa morat marit itu? Morat marit itu kartunya berantakan, teman-teman. Oke, kita shuffle lagi ya. Parah nih kartunya molak malik. Oke, kita lanjut. Saat ini apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan, serta apa yang ada dalam hatinya. Di dalam gambar kartu yang muncul ini ada terlihat seseorang yang bertanduk, dan kartu ini bisa melambangkan kemarahan. Iya, memang benar. Selain dia merasakan rindu dalam hatinya, dia juga merasakan kemarahan dalam hatinya. Namun semuanya dia tahan dan dia berusaha tenang. Iya, dia sedang marah dengan seseorang, namun dia tetap berusaha tersenyum jika di depan seseorang tersebut. Untuk kartu berikutnya, terlihat ada seseorang yang terikat dan dikelilingi beberapa pedang. Tetapi ada selah-selah jalan di antara pedang-pedang tersebut. Dan ini bisa mengartikan bahwa dia kemungkinan telah menemukan jalan untuk menyelesaikan sesuatu yang selama ini menjebaknya. Dia juga merasa sedikit lega karena dia sudah mempunyai keyakinan bahwa dia akan terbebas dari sesuatu yang membuat hidupnya seperti terpenjara. Wah, untuk kartu yang terakhir muncul kartu 2 cangkir. Parah nih, parah nih. Kata kunci dari kartu 2 cangkir adalah penyatuan cinta atau penyatuan perasaan. Cie. Dia akan memasuki hubungan baru dan menyatukan 2 perasaan. Bisa juga hubungan lama yang akan dia perbarui. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries.
Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.